Kiai Ki Agus Haji Nawawi Denci lahir di Palembang 27 Februari 1959. Beliau terus konsisten untuk mencetak generasi penerus penghafal Al-Quran dengan mendirikan Yayasan Ahlul Quran dan Yayasan Tahfizul Quran Al-Latifiyah. Suami dari Hajah Lailatul Mu'jizat MAG dan ayah dari 7 orang anak ini juga adalah Imam Besar Masjid Sultan Mahmud Badarudin Djayo Wikromo Palembang, Ketua Harian LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Sumatera Selatan, dan Ketua Umum MUI Kecamatan Kemuning Palembang. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Wimaya Serusam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda pemirsa untuk mengenal lebih dekat dengan sosok Kiai Haji Ki Agus Nawawi Denci Al-Hafiz yang merupakan Imam Besar Masjid Sultan Mahmud Badarudin Djayo Wikromo dan juga merupakan Maha Guru pencetak penghafal Al-Quran, yang mana beliau terus konsisten dan juga berkomitmen untuk mencetak generasi penerus dalam penghafal Al-Quran dengan hati. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat berkat doanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh mengganggu waktunya sebentar? Oh, nah, Pak silakan. Ustadz? Waduh, enak sekali ini ada bali-balinya ya begitu ya. Biar lebih santai anak-anak ini udah Betul, santai enak dan sekali ada bisa sepoi-sepoi begitu. biar lebih mudah menghafal. Iya, Pak Ustadz nih hari ini saya menyita waktunya begitu. Oh, nah, kita silakan. ngobrol-ngobrol seperti apa sih sebenarnya kiat Pak Ustadz begitu, kemudian juga seperti apa komitmen Pak Ustadz juga dalam mencetak generasi penghafal Al-Quran di Sumatera Selatan seperti ini. Ini aktivitasnya apa saja saat ini Pak Ustadz? Yang pertama seperti apa yang disampaikan guru saya dulu, orang yang menghafal itu kan pertama harus punya dua. Pertama punya himmah, yang kedua istiqomah. Himmah dan istiqomah ini harus beriringan. Himmah itu punya inisiatif, punya kemauan untuk menghafal, lalu diikuti dengan keistiqomahan, artinya rutinitas. Dia mau menghafal, lalu diikuti dengan rutinitas membaca Al-Quran. Nah, kalau dia cuma satu, tidak akan sama. Dia punya himmah, tapi tidak punya keistiqomahan. Mau menghafal, tapi baca Quran, tidak mungkin hafal. Atau dia punya istiqomah, baca terus Quran tiap hari, tapi tidak punya himmah, tidak punya inisiatif untuk menghafal. Sampai mati yang baca aja, enggak ngapa. Jadi dua-duanya harus beriringan, himmah dan istiqamah. Jadi itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak generasi muda. Dan saya perlu menyampaikan bahwa Rasul itu sendiri turunnya Al-Quran itu kan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Cukup lama. Jadi dengan makin lamanya hafalan itu orang menghafal, insya Allah akan makin melekat dalam dirinya. Kalau serba instan juga biasanya. Orang mau hafal bisa sebulan Al-Quran, ya hafal sebulan, tapi hilangnya seminggu. Tidak sampai sebulan, seminggu udah hilang ya. Karena instan ya. Nah, karena begini, menghafal itu intinya ingatan. Saya ingat betul gimana guru saya mengingatkan begini, sampai sekarang itu terbayang. Dulu waktu saya baca surah Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qablahu. Kata Pak Kiai, qalbahu, masih qablahu. Akhirnya dibilangin, qablahu itu sebelumnya. Kalau qalbahu itu hatinya. Nah, sekarang qalbahu. Nah, sampai sekarang ingat tuh bagaimana Pak Kiai itu ngasih tangan dulu. Nah, karena yang ingetan tuh. Jadi wala tuti' man aghfalna qalbahu, kan qablahu ini. Nah, jadi ingatan anak-anak ini yang perlu di ini. Makanya saya selalu pesan anak-anak yang menghafal, jaga mata, jaga telinga, gitu ya. Supaya jangan banyak yang tidak karuan yang ditonton gitu ya. Oh, itu juga mempengaruhi. Mempengaruhi sekali. Kalau lihat cewek lewat, ini yang bujang-bujang bisa 1 halaman hilang gitu ya. Mempengaruhi kalau itu. Makanya kalau menghafal itu lebih banyak. Ya lihat Quran aja.
Al-Quran, banyak yang bermanfaat. Insya Allah mudah lah. Biasanya seseorang begitu ketika ingin menghafalkan Al-Quran itu butuh waktu berapa lama sih? Ya rata-rata maksimal ya 3 tahun maksimal. Karena ini kayak begini, sekali datang kan 1/4 juz. Nah sekali datang 4 juz berarti 1 minggu sekali datang. Nah kalau sebulan artinya 1 juz, 4 kali datang 1 juz. Nah jadi sebulan 1 juz, 10 bulan 10 juz gitu ya. Untuk 2 bulan untuk mengulang. Nah kalau dia dapat 3 tahun artinya khotam 30 juz dengan 6 bulan mengulang. Artinya itu yang maksimal. Rata-rata itu kalau 3 tahun ya khotam paling lambat. Justru malah kalau udah khotam dari asrama dikeluarkan biasanya kalau 3 tahun itu ya. Disanksi ya harus ngapal dari rumah karena harus masuk yang lain gitu ya. Ini di pondok gitu ya. Tapi rata-rata anak-anak sebelum 3 tahun ya udah khotam, anak kesungguh-sungguhannya gitu ya. Nah itu tadi karena himmah dan istiqomahnya. Baik, karena kalau kita ketahui bersama karena kan membaca Al-Quran itu juga butuh suatu keseriusan begitu ya Ustaz, Betul, ya? betul. Kemudian juga apalagi kalau untuk menghafal satu Al-Quran gitu, Iya. itu kan tentunya punya tantangan tersendiri begitu. Pasti. Untuk menggugah itu semua sebenarnya apa pendekatan yang biasa dilakukan? Ya, itu tantangan dari internal dan eksternal ya. Internal itu dari diri sendiri tuh. Ya, namanya manusia kan biasa ngantuk dan sebagainya, males dan sebagainya pasti ada, jenuh juga ada. Ini kok ini terus yang dirasakan begitu ya. Jenuh. Nah itu ya kita ajak itu salah satunya dengan khotaman, dengan disuruh mengimam di masjid dengan ayat yang melanjutkan terus. Itu salah satu ya kalau istilah kami hiburan lah begitu. Nah, karena dia akan mengulangi hafalannya. Jadi ini menghafal itu tujuannya adalah untuk akhirat, ya untuk akhirat nanti. Sebab hadis Nabi mengatakan apabila seorang anak itu hafal Al-Quran, maka nanti di akhirat orang tuanya itu akan dipakaikan mahkota yang lebih terang dari matahari ini. Nah itu kan untuk akhirat ya. Orang tuanya dapat bagian dari apa yang dilakukan oleh anak-anak ini. Jadi intinya itu. Nah kalau rumputnya ikut tumbuh itu tidak masalah. Jangan sekali-kali menghafal itu tujuannya untuk mencari materi, untuk mencari popularitas dan sebagainya. Itu dunia. Nanti dia akan ikut sendiri dunia itu. Kalau tujuan kita akhirat, kan Allah maha segalanya. Jadi kalau sudah untuk dunia, tidak akan lama lah itu hafalannya itu hilang dengan sendirinya. Baik, Pak Ustadz, sebenarnya kira-kira yang idealnya begitu anak-anak itu dari umur berapa sih kita sudah bisa katakanlah mulai menghafal Al-Quran? Sebetulnya Nabi kan bersabda ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi anak yang dilahirkan itu ke dalam keadaan suci, tergantung dengan orang tuanya yang akan mewarnainya. Jadi makin kecil anak itu menghafal lebih bagus sebetulnya itu. Karena rekamannya lebih melekat. Nah, kalau sudah kayak gini bujang-bujang kan berarti tantangannya lebih besar. Belum lagi ngelirik cewek dan sebagainya itu nanti kan. Kalau anak kecil kan tidak mikir. Jadi dia lebih banyak untuk mengulangnya mudah. Anak kecil lebih kecil. Usia berapa Ustaz? Ya idealnya ya anak-anak tamatika begitu ya. Karena dia akan mudah untuk mengulangnya. Nah kita sekolah TK masih kecil sampai sekarang tidak pernah diulang ya. Lagu Bintang Kecil itu masih ingat. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak. Padahal tidak diulang, karena ada ketika ngerekamnya itu. Jadi rekamannya lebih berbekas. Jangan mentang-mentang sudah setor hafal 30 juz, tidak ngulang lagi itu. Itu akan hilang. Maka di Jawa itu sering ada istilah tabarukan ya. Anak-anak saya yang mondok di Jawa itu kalau sudah khotam di satu pesantren, dia cari pesantren yang lain untuk minta simak sama kiai yang lain. Itu namanya tabarukan. Untuk memelihara hafalannya. Sebab kalau sudah setor bayi hafal, belum tentu hafal ya. Ya. Kalau sudah di pondok lain, nanti pondok lain itu yang sudah menghafal betul. Nah, jadi memelihara itu lebih sulit loh. Daripada mengambil hafalan. Kalau mengambil hafalan kan maksimal 3 tahun. Lah memelihara itu selama nafas masih ada dalam diri kita. Nah, selama kita masih ada, ya harus dipelihara hafalannya. Jadi memang harus diulang terus ya? Harus. Iya, maaf ya. Bangun tidur itu untuk ngimam subuh itu sambil duduk di kloset, maaf ya. Walaupun tidak dilafazkan, tapi ini otak jalan. Sudah ini apa, sudah ini apa, sudah ini apa. Itu jalan otaknya, tidak disebut, tidak dilafazkan. Jadi itu. Baik. Masa nanti kita akan berbicara
berbincang lagi mengenai seperti apa sih sebenarnya kepedulian begitu orang tua saat ini untuk mengarahkan begitu anaknya untuk menjadi seorang yang bisa menghafal Al-Quran. Kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda pariwara berikut ini, bukan basa-basi, masih akan kembali. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi. Saya akan ajak Anda untuk berbincang bersama Bapak Kiai Haji Ki Agus Nawawi Denci Al-Hafiz. Pak Ustadz, ini saat ini kita sedang berada di ruangan apa ini Pak Ustadz? Ini adalah ruangan perpustakaan bagi para santri, para mahasiswi yang ingin mencari bahan untuk bahan-bahan kuliahnya ya di tempat ini, di perpustakaan ini. Jadi ini semuanya buku-buku yang berkaitan dengan Al-Quran begitu? Ya, yang dominan ya tentu tentang Al-Quran dan juga kalau tinggi ini adalah 2 prodi baru, ulumul Quran dan ulumul hadis. Tapi tidak ada juga yang lain barangkali ya, kitab-kitab fikih dan sebagainya juga ada. Ini buku apa nih Pak Ustadz? Sepertinya banyak lengkap sekali ya, ini edisinya ya. Ya, ini tafsir ini. Oh, ini tafsir. Ya. Jadi per ini ya Pak Ustadz ya, kalau boleh saya buka Ya, satu. per juz. Ini jadi per juz ya Pak Ustadz? Ya. Oh iya. Di sampingnya ada terjemahnya dan sebagainya. Oh jadi per juz, jadi ini ada 30? Ya, 30 ini. 30 juz. 30 juz. Baik, Jadi dengan berbagai macam tafsir, seperti yang sebelah sana itu tafsirnya Pak Quraish Shihab, Al-Misbah, dan juga tafsir Al-Azhar dari Buya Hamka, yang tentu mereka menjadi referensi bagi mereka untuk dalam kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini. Baik, Pak Ustadz, kemudian kalau saat ini itu bagi kaum milenial itu seperti apa sih kesadaran orang tua tuh untuk mengarahkan anaknya menjadi seorang penghafal Al-Quran? Ya, kita mengapresiasi ya kemauan orang tua terutama setelah dalam masa pandemi sekarang ini karena mereka membutuhkan generasi yang pertama pandai membaca Al-Quran, bagus, syukur-syukur bisa hafal Al-Quran. Ketika pandemi ini mulai berkecamuk ya, hampir seluruh masjid, musola itu ditutup dan kita harus beramal ibadah, sholat berjemaah di rumah, dan itu membutuhkan anak-anak dan orang tua yang membaca Al-Quran yang bagus. Nah, kalau tidak ada yang bisa terbaca Quran, siapa yang bakal jadi imam? Betul. Jadi akhirnya orang tua sadar setelah pandemi ini mulai menjauh lah katakan begitu. Mereka semuanya berbondong-bondong masukkan anak-anaknya ke pesantren, ke sekolah-sekolah agama. Yang mereka membutuhkan nanti kalau terjadi hal semacam ini butuh anak-anak yang mengerti agama gitu. Jadi semakin sadar bahwa memang betul-betul dibutuhkan begitu ya. Ini merupakan kunci surga juga begitu ya Pak Ustadz ya. Ya itu dunia, di akhirat jelas nanti akan bermanfaat juga bagi orang tua. Kalau anak-anaknya mengerti agama, terutama kalau hafal Al-Quran tentunya kan. Bagi orang tua yang punya anak-anak yang bisa memahami agama dengan baik dan sebagainya. Baik, Pak Ustadz, sudah berapa banyak santri yang dilahirkan begitu sampai saat ini? Ya, biasanya yang melahirkan ke ibu-ibu ya. Betul juga ya. Ternyata saya juga bisa melahirkan. Biar enggak kaku gitu ya, mencetak ya. Karena program di pondok ini, kita kan ada 2 pondok ya. Untuk yang putra itu Ahlul Quran, itu di KM 10 itu putra khusus. Kalau di sini Pondok Putri Al-Latifiyah. Nah, kita punya program wisuda itu 2 tahun sekali. Kita melaksanakan wisuda itu sudah 11 angkatan sejak tahun 1998. 98. Ya, jadi sampai sekarang ini sudah sekitar 190-an para penghafal yang kita wisuda di 2 pondok ini, putra dan putri ini. Dan mereka semua ya ada yang melanjutkan kuliah di sini, ada yang ke UIN dan kemana sebagainya. Yang membanggakan mereka yang pulang ke daerahnya itu mau buka lagi pondok pesantren. Coba, Masya Allah. Nah, jadi berkembang terus. Saya punya ilustrasi khusus ya. Ketika saya menjadi Dewan Hakim di MTQ Nasional, waktu di Banda Aceh, MTQ mahasiswa itu, ada seorang anak mendekati saya. Pak Ustadz, saya ini cucunya Pak Ustadz.
Terus saya bilang, loh, anak saya belum ada yang kawin dong. Gitu. Enggak, katanya, saya ini cucunya, guru saya itu muridnya Pak Ustadz. Ternyata buka pondok pesantren di Aceh. Allahu Akbar, saya bilang, begitu banyak ya. Jadi saya sampai merinding, Masya Allah. Saya ya ingin nanti ketika di akhirat barangkali begitu. Ya, anak-anak ini kumpul bersama saya. Bisa ya, mudah-mudahan Allah yang melindungi mereka dan bisa memelihara hafalan mereka. Gitu. Apakah itu juga yang menjadi motivasi terbesar? Iya, tentu. Karena kita ingin bersama-sama. Di surah At-Tur ya, ayat 21, juz 27 itu Allah mengingatkan bahwa bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Jadi orang-orang yang beriman, apakah orang tuanya, para gurunya ya, yang semuanya memelihara keimanannya, lalu wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti oleh generasi penerusnya itu beriman, menghafal Quran. Nah, mereka itu nanti akan Allah kumpulkan di dalam surga dan jadi bukan cuma keluarga, para murid, para orang-orang yang menuntut ilmu itu nanti di surga akan dikumpulkan Allah bersama para gurunya. Nah, saya rindu semacam itu. Sehingga nanti bukan saja di dunia saya ingin berkumpul dengan para penghafal Al-Quran, para santri, tapi nanti di akhirat juga saya ingin kumpul dengan mereka. Ya, makanya di dunia harus berusaha untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah, terutama ketika masa pandemi ini. Baik. Jadi Pak Ustadz, ini juga harus diperhatikan bahwa ternyata banyak hal yang harus dijaga dalam menjadi penghafal Al-Quran. Betul. Nah, ternyata memang tidak semudah yang dibicarakan. Ya, menghafal itu tadi perlu himah, perlu istiqomah, intinya perlu ketegaran yang kuat. Nah, tinggal lagi kami di sini kan cuma memberi hafalan itu dalam jangka maksimal 3 tahun. Nah, tugas orang tua, tugas masyarakat, karena mereka ini akan kembali kepada orang tua, kepada masyarakat tentunya. Nah, untuk memelihara mereka. Baik. Memelihara kembali ke yang bersangkutan, iya, orang tua di lingkungan. Karena takut hilang hafalannya. Sayang sekali. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, kami akan mengajak Anda untuk melihat aktivitas para santri di sini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi nih. Kalau berbicara mengenai sejarah, sebenarnya seperti apa sih pada awal mulanya background Pak Ustadz begitu awalnya ketika dikenalkan sebagai penghafal Al-Quran begitu? Iya, karena dulu kan masa kecil kita kan hidup di kampung. Di kampung itu dulu kita ketahui orang tua kita itu kan agak keras ya. Kalau kita tidak ngaji itu dimarah, bahasa kita Palembang dirimbat ini ngotan itu. Dan itu kalau waktu sholat tidak ke langgar, ke musola, itu disiksa sama orang tua. Jadi sejak kecil kita sudah biasa begitu, ngaji dan ke musola, bahkan tidur di musola dan sebagainya, sudah biasa masa kecil itu. Nah, dari situ timbul keinginan terus sholat ke Masjid Agung, sholat tarawih terutama kalau Ramadan ke Masjid Agung diajak oleh paman itu. Yang imam Kiai Rosyid. Salat tarawih 1 juz 1 malam pakai Quran itu. Kita juga mikir akhirnya, Pak Kiai kan sudah tua, bukan tidak mungkin ya namanya juga ajal ya, pasti dipanggil, siapa yang nerusin. Ternyata punya hal semacam itu, Pak Kiai juga punya perasaan seperti itu. Nah, ketika tahun 1980 itu Pak Tri Sutrisno, Pangdam 4 waktu itu, belum Pangdam 2 ya, Pangdam 4 Sriwijaya, Pak Sainan Sagiman Gubernur juga punya perasaan seperti itu. Akhirnya dibentuklah LPA namanya, Lembaga Pendidikan Al-Quran, untuk mendidik anak-anak menghafal Al-Quran. Sebetulnya saya baca Quran, karena waktu itu qori ya, tilawah. Ada Pak Kiai Rashid di situ. Habis ngaji, saya bilang, sini, kamu mau hafal Quran enggak? Loh, saya bilang, saya memang kepengen. Sini, besok datang ke rumah ya. Saya buka LPA. Nah, di sini sejarah menghafalnya. Tahun 1980 itu mulai menghafal. Hampir seluruh qori diajak untuk menghafal. Sekitar 50-an orang waktu itu. Seiring waktu, 1-2 mundur, tinggal saya sendirian. Itu setengah sendirian tahun 82, 83 itu.
Nah, tapi Pak Kiai selalu memotivasi saya. Nah, akhirnya selesailah tahun 1984 itu. Awal-awal 1984 itu. Nah, Pak Kiai mulai sakit-sakitan. Akhirnya saya diutuskan untuk menjadi imam di Masjid Agung itu 1983 itu. Dengan 1 juz 1 malam itu. Jadi ini yang memotivasi saya. Karena memang untuk mengulang terus hafalan Quran itu. Pada saat itu umur berapa itu Pak Ustadz? Saya sekitar umur 20 tahun. 20 tahun. Ya. Jadi suruh jadi imam di Masjid Agung 1 juz 1 malam sampai sekarang, alhamdulillah. Kecuali tahun ini tadi karena corona ya kan tidak ada tarawih. Baik, Pak Ustadz, ini tahun berapa ini fotonya nih Pak Ustadz? Itu ada tahun 2009 apa gitu? 2009 ya? 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu, tapi nggak ada bedanya sama sekarang. Ah, lebih dah. Waktu gendut lain ya. Karena kadang lebih kurus ya. Pak Ustadz, ini bersama istri ya Pak Ustadz? Iya, istri tercinta. Itu ngomong-ngomong sama-sama penghafal Al-Quran, ceritanya seperti apa ini Pak Ustadz? Nah iya, itu kalau mau dibilang ketemu gara-gara Quran juga bisa. Karena ketemunya di Advent MTQ. MTQ mulai dari provinsi sampai ke nasional. Jadi karena kita sibuk ngulangi hafalan, kita kan tidak punya waktu untuk pacar-pacaran dan sebagainya. Tapi ternyata guru kita ini ya punya kekhawatiran kok umur sudah hampir 28-29 kok belum kawin. Nah, dicarikan jodoh sama ini. Sama-sama peserta di nasional, guru sama guru yang jodoh ini lamar sana. Nah, akhirnya dapat jodoh gitu. Putra putri berapa sekarang Pak Ustadz? Alhamdulillah, sampai sekarang baru 7. Ya, baru 7. Semuanya sudah tamat kuliahnya? Nah, ada yang masih SMA terakhir. Yang Zulfa Tanzila itu masih kelas 2 SMA. Itu alhamdulillah sudah hafal Quran. Semuanya hafal Al-Quran. Jadi ke-7 putra putri Pak Ustadz hafal Al-Quran. Iya, tinggal 1 yang belum. Tinggal 1. Jadi 6-nya sudah hafal. Jadi Bapak Ibu penghafal Al-Quran dan alhamdulillah anak-anaknya turun juga penghafal Al-Quran. Baik. Pak Ustadz, ini ada foto-foto ini foto-foto siapa ini Pak Ustadz? Nah, itu yang tengah itu Allahyarham Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Ini saya menghafalnya sama beliau. Oh, di rumah bersama beliau. Ya. Ini guru besar di Palembang. Iya, karena beliau dulu ketua MUI dan beliau adalah mantan Kanwil Agama pertama di Sumsel. Tahun 67 beliau jadi Kanwil Agama, terus baru pulang dari Mekah itu. Terus beliau ketua MUI Sumsel, ketua Dewan Dakwah Sumsel. Beliau banyak jabatan. Ya, tahun 84 itu di wisuda pertama sekaligus wisuda terakhir. Karena setelah itu tidak ada lagi wisuda. Beliau kan sakit-sakitan sudah penghafalnya, tidak ada lagi, beliau sudah sakit-sakitan. Jadi, tapi beliau memang doanya luar biasa. Beliau menjelang meninggal itu kan saya ke sana ziarah sudah di atas ranjang. Beliau bilang, "Nanti Nawawi kamu jangan seperti saya." Saya malah kepengen seperti Pak Kiai. Saya bilang, "Enggak, saya ini rugi. Karena saya sudah mau meninggal, yang saya bisa harapkan meneruskan cuma kamu. Nanti kamu itu kalau sebelum meninggal sudah ribuan orang menghafal dengan kamu. Ya Allah Pak Kiai doakan saya." Langsung diangkat tanggal sampai gemeter. Itu ternyata betul. Itu beliau meninggal tahun 92. 94 saya sudah melahirkan anak yang hafal Al-Quran. Nah, jadi doa Pak Kiai itu luar biasa. Jadi betul-betul makbul begitu ya. Apalagi beliau lagi sakit waktu itu kan. Kayak dia ingin jangan sampai orang hafal Quran diputus gitu. Terus alhamdulillah ya tadi tiap 2 tahun kita wisuda itu ya. Jadi meneruskan dari beliau. Ini Pak Kiai. Kemudian foto sebelahnya ini Pak Kiai? Ini Pak Kiai Haji Abdurrahman Ali, Jombang ya. Nah, beliau ini adalah menantunya Allahyarham Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, ini adalah guru istri saya. Karena istri saya menghafalnya di sini di Jombang. Di Pondok Wali Songo namanya kalau putri. Kalau putra itu Tebuireng ya. Nah, kalau putri Wali Songo di seberang Tebuireng Jombang itu. Nah, beliau yang mendidik istri saya untuk menghafal Al-Quran. Baik. Jadi memang menjadi seorang penghafal Al-Quran ini butuh apa ya? Istiqomah, betul. Niat dan juga guru yang tepat begitu ya Pak Kiai. Ya, utamanya guru yang hafal Quran juga. Jadi nggak mungkin orang guru mendidik orang hafal Quran dia sendiri tidak hafal. Nah, sama kayak orang jadi wasit sepak bola, dia tidak pernah ikut main sepak bola ya udah. Nggak bakal jadi juri ya. Rata-rata juri sepak bola itu mantan pemain lah. Nah, jadi tahu situasi lapangan. Kenapa? Karena begini, Al-Quran itu penuh atau banyak sekali kalimat yang mutasyabihat. Tahu mutasyabihat itu artinya kalimat yang mirip-mirip. Nah,
Kadang-kadang awalnya sama, tengahnya beda, ujungnya sama. Nah itu butuh guru yang hafal Quran. Baik. Kalau nggak hafal nggak tahu gitu. Baik. Dan tentunya niat serta istiqomah. Istiqomah tadi Baik. yang utama. Iya, terima kasih sekali Oh, Pak Ustaz sama-sama. sudah Ya. menyita waktunya kami Oh, hari iya, ini sudah senang berbagi malah, banyak senang. sekali dalam Bukan Basa-Basi. Ya pemirsa, demikian tadi kita sudah berbincang bersama Bapak Kiai Haji Ki Agus Nawawi Denci Al-Hafiz. Semoga bermanfaat untuk Amin, Anda amin, semua. amin. Ya pemirsa, demikian Bukan Basa-Basi hari ini. Saya Wimaya Serusang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.